Halo, salam sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, dan kali ini kita sudah memasuki semester genap. Nah, bagaimana nilai kamu di semester ganjil? Kamu sudah tahu tentunya. Nah, baik, dalam pertemuan kali ini kita akan tetap membahas mengenai sosiologi, tapi kali ini kita akan membahas mengenai ragam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, semester yang lalu, kita membahas mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kita juga sudah membahas mengenai interaksi sosial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat akibat adanya interaksi sosial. Nah, kamu harus ingat bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan itu adalah inti tolak ukur dari sosiologi. Nah, jadi seperti biasa, persiapkan buku paketmu agar apa? Agar apa yang ibu pelajari dan kamu bisa lebih paham, sehingga proses belajar kita bisa lebih maksimal dan kamu juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lainnya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu individu, apa itu kelompok, dan apa itu hubungan sosial. Nah, dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Ternyata dalam interaksi sosial itu terdapat dua gejala, ya, baik bersifat asosiatif ataupun positif maupun disosiatif. Dan ibu harap anak-anak ibu sekalian sudah paham mengenai itu. Nah, agar kita berangkat ke bab 3 mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Nah, baik, terlebih dahulu ya, kita akan membahas dulu apa sebenarnya pengertian dari gejala sosial. Nah, ini bisa kamu lihat ya pada slide di depan kamu, apa itu ada kelihatan sebuah rumah yang kalau dari segi fisik sungguh tidak layak untuk ditempati. Nah, tapi kamu ini adalah fakta. Fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu juga termasuk dalam gejala sosial. Nah, manusia selalu membutuhkan manusia yang lainnya, itu kodratnya ya. Nah, hal itu sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan atau interaksi antar manusia inilah yang akan menimbulkan apa yang dinamakan gejala sosial. Nah, jadi gejala sosial itu adalah sesuatu yang terjadi muncul akibat adanya interaksi sosial antara masyarakat itu sendiri, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, ini itu yang dimaksud dengan gejala sosial ya. Ada beberapa contoh yang bisa kita artikan contoh dari gejala sosial. Nah, misalnya kamu seorang pelajar, apa kira-kira yang sering muncul peristiwa yang terjadi yang melibatkan pelajar? Nah, misalnya apa? Tawuran. Nah, ini tawuran sekali. Tawuran ini sering sekali pelakunya adalah pelajar. Nah, kejadian tawuran dapat kita katakan sebagai gejala sosial. Nah, karena adanya konflik antara kedua belah pihak yang berseteru. Nah, dan konflik tersebut kemudian diikuti oleh perdamaian. Jadi ada proses di situ ya. Ada proses perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, dan itu ingat yang sudah kita pelajari mengenai cara-cara untuk mengatasi konflik. Dan itu sudah kita bahas pada semester 1 kemarin. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan kali ini, ibu hanya akan sedikit menjelaskan agar kamu lebih paham ya, apa sebenarnya arti dari gejala sosial. Nah, ingat bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, apanya masyarakat? Interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial itu muncullah gejala-gejala sosial. Nah, dan itulah yang akan kita bahas pada bab ini selanjutnya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, kamu pahami dulu apa itu gejala sosial dan kamu
renungkan, pikirkan apa kira-kira contoh gejala sosial yang ada di sekitar kamu. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini hanya ini yang Ibu terangkan, sampaikan kepadamu, dan Ibu harap kamu sudah tahu apa itu gejala sosial. Pada pertemuan berikut Ibu akan tagih kepadamu. Nah, oke. Terima kasih.